Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusmiani, NIM 6404230019. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UI UX Ngumpul Cafe. Baik, yang pertama ada tujuan dan manfaat proyek. Tujuan dan manfaat proyek Cafe Ngumpul untuk memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan pelayanan di kafe bertujuan untuk memuaskan bagi pelanggan dengan pelayanan yang ramah, profesional, kafe dan menciptakan suasana yang membuat pelanggan merasa lebih dihargai. Dan yang kedua ada landasan teori. Penjelasan pada landasan teori yang pertama ada interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer mencangkup segala bentuk komunikasi dan pertukaran informasi antar manusia dan sistem komputer. Dan yang kedua ada HCI Guidelines. Guideline adalah panduan yang dirancang untuk menggabungkan prinsip-prinsip dengan interaksi manusia dan desain antarmuka pengguna. Dan yang ketiga ada prototype. Prototype adalah sebuah metode dalam pengembangan produk desain untuk membuat rancangannya, sampel atau modal untuk tujuan pengujian konsep atau proses dari produk. Dan yang keempat ada Information Security and HCI. Yang dimaksud dengan Information Security atau yang bisa juga disebut dengan InfoS adalah proses dan perangkat yang didesain melalui informasi penting dan rahasia satu bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan. Dan yang kelima, apa itu UI UX? UI User Interface dan UX User Experience merujuk pada dua aspek yang berbeda tetapi saling terkait dalam desain antarmuka. Pengguna user interface mengacu pada tampilan dan elemen interaktif dalam suatu aplikasi, website atau produk digital lainnya. Tujuan UI adalah menciptakan antarmuka yang menarik dan visual, intuitif dan dapat digunakan. Dan yang keenam ada desain proses. Desain proses adalah serangkaian langkah yang diikuti dari desainer untuk menciptakan solusi yang efektif meskipun ada beberapa pendekatan yang berbeda dan proses desain yang berbeda. Dan yang ketiga ada user flow. Yang pertama pada user flow adalah user login, menu makanan dan minuman, promo, dan user memesan, pesanan user diproses. Yaitu ada wireframe. Wireframe merupakan skema atau kerangka yang dapat memberikan gambaran untuk setiap halaman pada sebuah website. Desain proses menggunakan prototyping, proses eksperimental, dan seseorang mengimplementasikan ide ke dalam bentuk karya nyata. Dan yang kelima, ada metode dalam permasalahan metode thinking. Yang pertama ada metode design thinking, yaitu setiap tahap dalam desain thinking harus disesuaikan dengan konteks pengguna yang akan menggunakan aplikasi situs web tersebut. Dan yang kedua ada user flow. User flow adalah serangkaian tugas atau langkah yang perlu pengguna lalui dari awal hingga akhir untuk dapat menjalankan suatu fungsi atau fitur pada user flow. Dan yang ketiga ada wireframe. Wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di halaman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Dan yang keenam ada desain proses menggunakan prototyping, pengumpulan kebutuhan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, analisa persyaratan, dan yang kedua ada perencanaan prototipe, penentuan lingkup prototipe, pemilihan dan teknik. Yang ketiga ada pengujian prototipe, pengujian internal, umpan balik pengguna, dan yang keempat ada finalisasi desain, yaitu pengembangan prototipe dan pengembangan produk pada prototipe.
dan hasil UI web saya dan pembahasannya. Yang pertama adalah penggunaan tipografi. Dalam desain web, Cafe ini kami juga harus memperhatikan tipografi atau tampilan teks yang digunakan. Tipografi melibatkan pemilihan jenis huruf, ukuran, dan pengaturan teks agar mudah dibaca dan menarik. Pertama, kami memilih jenis huruf cocok dengan tema, desain, dan merek ngumpul kafe kami. Kami memilih jenis huruf yang terlihat bersahabat, rapi, dan cocok dengan layanan ngumpul kafe yang ingin kami tampilkan. Selanjutnya, memperhatikan ukuran teks agar mudah dibaca. Kami menggunakan huruf yang cukup besar untuk judul atau bagian penting dan ukuran huruf yang lebih kecil dan teks tambahan. Dan yang kedua, ada coloring. Dalam mendesain sebuah website, hal yang harus kita perhatikan adalah warna, karena kita salah meletakkan warna, maka desain kita akan jelek dan terlihat kurang menarik. Dan yang ketiga, ada spacing. Pada desain website yang saya buat, saya menggunakan 3 spacing, yaitu ukuran 7/30 dan 117/94 dan 240/114. Berikut merupakan contoh spacing dan contoh penerapannya. UX Flow. Dalam desain web, terdapat beberapa prinsip UX Flow, hukum pengalaman. Berikut beberapa di antaranya, yaitu hukum fit. Prinsip ini menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan kursor ke suatu objek sebanding dengan jaraknya dan ukuran objek tersebut. Dalam desain web, penting untuk memperhatikan ukuran navigasi dan interaksi dengan mereka. Hukuman Hicks. Prinsip ini berhubungan dengan jumlah pilihan yang disediakan bagi pengguna. Semakin banyak pilihan yang diberikan, semakin lama yang dibutuhkan penggunaan untuk menggunakan keputusan. Dalam desain yang penting untuk meminimalisir kebingungan dengan menyajikan pilihan jelas dan terarah. Hukum von Restorff. Prinsip ini menyatakan bahwa objek yang menonjol atau berbeda dari lingkungannya lebih mudah dikenali dan diingat oleh pengguna. Dalam desain web, elemen yang ingin ditekankan atau penting dapat dibedakan melalui penggunaan warna, ukuran, atau kontras yang berbeda. Dan yang kelima, ada responsive design. Responsive design sangat penting untuk web cafe kami. Dengan menerapkan responsive design, web kami dapat terlihat menarik dari segala jenis perangkat yang digunakan oleh pengguna. Misalnya, jika pengguna mengakses web kami melalui ponsel, tampilnya akan secara otomatis menyesuaikan ukuran layar ponsel sehingga tidak terlalu kecil dan sulit dibaca. Tombol pemesanan, kolom iklan, dan informasi penting diatur ulang agar mudah diakses tanpa membuat pengguna bingung. Dan yang ketujuh, ada homepage. Homepage yaitu adalah halaman dan depan atau halaman utama dari sebuah website yang kami buat dalam sebuah bentuk web atau mobile. Ketika membangun sebuah web, ketika mereka mengunjungi URL website kami. Yang ketujuh, ada backlight. Backlight adalah pengatur sebuah halaman pada sebuah web. Ketika sedang mendesain, kita bisa melihat sendiri sebuah desain yang ingin rapi dan beberapa halaman yang ingin kita kasih jarak dan sebuah desain yang kami buat. Yang ke-8 ada navigation. Navigation adalah website yang ditampilkan pada menu, dan link adalah petunjuk bagi sebuah pengunjung website untuk mendapatkan informasi halaman-halaman pada website ini. Dan tidak hanya bagi pengunjung, navigation pada website juga sangat penting bagi search engine dalam memahami karakteristik dalam website ini. Yang ke-9 ada scrolling and pegging. Scrolling and pegging teknik yang memungkinkan pengguna untuk scroll konten secara inverted sehingga pengguna tidak dapat melihat batas akhir dari konten sampai konten terakhir. Teknik ini mempengaruhi halaman secara terus-menerus ketika penggunaan scroll halaman web. Pagination adalah sebuah pattern dari user interface yang memisahkan konten ke dalam beberapa page. Dan ke-10 ada hex, title, dan blends.
labels adalah sebuah identifikasi sebuah kebutuhan pada masing-masing permasalahan yang berada di atas, yaitu heading, title, and label. Hasil evaluasi desain UI UX berdasarkan hasil penelitian berupa perancangan UI UX website e-commerce. Ngumpul Cafe ini menggunakan design thinking. Diperoleh hasil tes usability testing menunjukkan prototipe sudah berjalan baik, namun terdapat sedikit kekurangan pada pembayaran dan responsif pada perangkat mobile, dan hasil dari sistem usability style prototipe hasil perancangan berhasil pada responden tidak mengalami kesulitan saat mengakses prototipe. Kesimpulan dan saran. Dari proyek desain UI UX yang saya buat dapat disimpulkan bahwa desain UI yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan mempengaruhi resepsi pengunjung terhadap kafe, menyesuaikan desain antarmuka untuk pengalaman pengguna mobile dan web adalah penting untuk memastikan konsistensi penggunaan elemen desain yang menarik seperti gambar, ikon, dan warna yang tepat. Dapat membantu menciptakan suasana yang menarik dan memikat pengunjung kafe. Sekian video presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.